dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita bertemu kembali di podcast seri ketiga yang dimotori oleh Guru Penggerak Surabaya. Tagline kita adalah Semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya, Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Kok kayaknya kurang gimana nih? Gimana Bergerak ya? Bergerak berdiri. Berdiri. Oke. Bapak Ibu ada di rumah, mari kita sama-sama bergerak ya. Menirukan ini ya. Menirukan dan kita sama-sama membuat tagline kita kali ini. Oke. Semanggi Surabaya. Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Aduh, kelihatannya lebih semangat nih. Betul sekali. Baik, dimanapun Anda berada, senang sekali siang ini kita bertemu, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita bertemu secara virtual, dan kami harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita ditemani oleh dua guru penggerak sebagai narasumber, dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita dengarkan perkenalan dari dua narasumber kita. Silakan mulai dari yang sebelah kiri. Baik, selamat siang dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di tempatnya masing-masing. Perkenalkan, saya Hima Kurniawan. Saya adalah guru SD di SDN Sambikerep, tepatnya di wilayah Surabaya Barat. Saya adalah guru penggerak angkatan 2. Rasanya cukup ya, Bu Dewi? Oh iya, nanti kalau untuk rumah dan lain-lain nanti ya. Oke Ibu, mari silakan. Ya, baik, tadi rekan saya Kak Ima sudah memperkenalkan diri, dan saya mohon izin, saya adalah Bu Sri Wahyuni dari SMP Taman Pelajar Surabaya. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Kebetulan kita berdua dari wilayah Surabaya Barat. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Iya, jadi ini tadi kedua narasumber kita hari ini, Bapak Hima dan Ibu Sri Wahyuni, dan saya sendiri Dewi Sintowati dari SMP Vita Surabaya. 2 Barat, 1 Timur. Tapi kita tidak berkompetisi kok hari ini ya, betul ya. Ya, materi podcast kita hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, siapa takut. Nah, dari judulnya kelihatannya menantang, tapi apakah kita tahu apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Kemudian kenapa sih kok harus ada pembelajaran berdiferensiasi ini? Dan kira-kira siapa sih yang akan melaksanakan, dan seterusnya pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak kita masing-masing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk ke narasumber yang pertama, yaitu Pak Hima, yang akan menjelaskan tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Silakan Pak Hima. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi pembelajaran diferensiasi, siapa takut? Nah, kita tidak perlu takut dengan diferensiasi ya. Tentu banyak yang sudah bertanya, apa ya itu diferensiasi? Tentu kita juga tahu bahwa different itu artinya berbeda. Kita mengetahui bahwa murid-murid kita ini memiliki minat, memiliki bakat, memiliki potensi yang juga beragam berbeda. Artinya kita sebagai guru juga paham dan bagaimana kita mampu menyediakan, memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa tadi menjadi berkembang dengan baik dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha yang masuk akal, keputusan yang masuk akal yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya dalam upaya meningkatkan kebutuhan belajar murid, meningkatkan potensi murid tersebut. Iya Bu Dewi. Namun begitu Bu Dewi, bukan berarti yang contoh murid saya ya, ini jumlahnya 32 begitu ya. Tentu saya tidak membuat rencana pembelajaran 32 itu. Nah, bukan seperti itu. Murid saya ada yang cepat dalam membaca, ada yang cepat dalam berhitung, namun juga ada yang kurang. Tentu tidak seperti itu.
Ya, nah lalu seperti apa? Nah, nanti kita akan diskusi bahwasanya pembelajaran diferensiasi ini semuanya akan terwadahi di dalam pembelajaran itu, dan semua siswa akan senang, semua siswa berusaha untuk mengembangkan potensinya yang berbeda dan beragam tadi. Begitu Bu Dewi. Jadi kalau saya tangkap tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu usaha guru-guru yang di dalam kelasnya masing-masing untuk mendapatkan informasi tentang keberagaman yang ada di kelasnya masing-masing ya. Betul. Keberagaman apa nanti akan kita dengarkan lebih lanjut ya, keberagaman tentang apa ya. Sehingga kita bisa menampilkan potensi anak-anak, begitu Pak ya. Betul. Oke, jadi itu arti dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kok kita perlu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi? Itu bagaimana Pak Iman? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tadi kita sudah tahu, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mencoba memfasilitasi kebutuhan. Mengapa ya? Nah, coba kita kaitkan dengan podcast yang sebelumnya kemarin ya. Kita belajar ya, ada kodratnya, kodrat anak ya Bu Dian ya, bahwasanya anak ini memiliki kodrat yang beragam. Ada kodrat alam, kodrat zaman. Nah, dengan kodrat anak yang beragam tadi itu penting kita memfasilitasi sesuai kebutuhan tadi. Pada dasarnya yang mendasari mengapa kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi adalah satu tadi, memenuhi kebutuhan anak. Jadi dasarnya itu memenuhi kebutuhan anak tadi supaya bisa berkembang dan maksimal potensi yang dimilikinya. Itu Bu Dewi. Oke. Jadi berangkat dari visi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Betul. Bahwa kita filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa kita itu pembelajaran kita adalah menghamba pada anak, berpusat pada anak, maka kita mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Nah, ini semakin menarik sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin di luar pertanyaan saya dan mungkin juga di luar belum dijelaskan oleh para narasumber, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komen. Begitu ya, di kolom komen yang ada di YouTube. Silakan menuliskan pertanyaan di situ, nanti tim kami akan merekapnya dan kita akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini soalnya saya semakin tertarik karena ini sebetulnya kita sudah mendapatkan Pak ya. Iya, betul. Kita sudah mendapatkan ini di salah satu materi di guru penggerak. Betul. Di modul berapa aja Pak? Masih ingat apa enggak? Ayo. Modul 2 ya? 2 ya? Modul 2 tepatnya 2.1 ya. 2.1 betul sekali. Jadi di modul 1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, lanjut ke pembelajaran berdiferensiasi. Dan di situ ya saya masih ingat itu Ibu. Bagaimana? Ketika kita masuk ke materi itu, saya ingat sekali bahwa itu salah satu modul yang menarik buat saya. Betul. Ketika modul 1 hampir 1.4 itu saya sudah mulai banyak sekali mungkin gitu ya. Tapi terus 2.1, wih, ini kok kayaknya menyenangkan sekali. Sesuatu yang baru ya. Bu Yuni gimana? Iya. Jadi waktu itu dapat modul 2.1, judulnya ini berbeda sekali dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Pertama kali dengar judulnya ada pembelajaran berdiferensiasi, makin kepo, apa sih diferensiasinya gimana? Seperti yang Pak Ima tadi bilang, aduh kalau muridnya 32 masa kita harus bikin RPP sampai 32 cara. Nah, itu yang bikin makin pengen tahu sebenarnya gimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi ini, kayak gitu ya saya rasakan. Pak Ima gimana? Jadi serupa ya dengan Bu Yuni. Ini istilah baru waktu kita melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi ada istilah RPP berdiferensiasi. Ini ya jadi pertanyaan saya. Belum lagi nanti belajarnya ini seperti apa? Apakah saya harus mengikuti murid yang beraneka ragam ini karakternya? Itu yang jadi pertanyaan besar. Tetapi setelah kita mendapatkan materi itu, tentu itu sebenarnya mudah sekali kita lakukan. Karena pada dasarnya pembelajaran diferensiasi ini adalah bagaimana kita memenuhi tadi kebutuhan murid-murid kita. Padahal kita kan sebagai pemimpin pembelajaran ya, jadi mendorong
mendorong bagaimana peserta tadi itu dapat tumbuhnya tadi. Begitu ya? Ada tantangan gitu ya. Ya. Berarti mungkin selama ini ya kita sebagai guru sudah melaksanakan itu. Betul. Tetapi mungkin kita nggak ngerti bahwa itu itu diferensiasi. Nah, sekarang lebih diteguhkan lagi dan memang harus ada ya dalam kurikulum yang baru ini ya, kurikulum Merdeka ya, memang harus kita terapkan. Oke, semakin menarik kan? Jangan lupa ketik pertanyaannya di kolom komen ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Nah, siapa sih yang perlu melaksanakan hal itu? Apakah hanya guru kelas di SD ataukah hanya guru mapel di SMP atau bagaimana, Pak? Silakan. Baik. Pak Ima ya? Iya, baik. Jadi tentu kita sekarang akan menuju ke kurikulum merdeka. Merdeka begitu ya, artinya merdeka itu memberikan kebebasan tetapi juga kemandirian bagi peserta didik juga bagi Bapak Ibu guru. Nah, siapa yang akan melaksanakan? Tentu yang menjadi proses atau subjeknya adalah murid ya. Siapa yang merencanakan? Tentu adalah guru, Bu. Ya. Jadi guru. Apakah hanya di jenjang tinggi ataukah mulai dari dasar? Ini bisa dilaksanakan semuanya, mulai dari jenjang PAUD ya, TK, SD, SMP, bahkan hingga SMA bisa melaksanakan itu. Hanya saja memang kita perlu belajar mulai dari prosesnya, karena dari proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tentu ada asesmen ya, nanti akan dikupas lebih detail ya nanti oleh Bu Yuni yang juga ahlinya ya. Begitu. Tugas berat ada di Bu Yuni. Oke. Iya. Terus bagaimana? Mungkin ada Bu Yuni tambahan mungkin? Iya, jadi dari pendidikan guru penggerak yang kita pelajari waktu itu ya, kita mendapatkan materi dari para tutor kita ya, para fasilitator bahwa ini kebetulan di guru penggerak kita satu kelompok itu ada dari kelas TK, SD, SMP sampai SMA, kita bersatu di situ. Ternyata kita diajari satu yang sama nih, pembelajaran berdiferensiasi. Berarti artinya pembelajaran ini bisa kita terapkan di tingkat jenjang manapun. Dan demi ini mendukung pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang sedang kita pakai di sekolah kita. Sedang booming. Ternyata di pembelajaran diferensiasi ini masuk dalam yang sangat penting di kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Jadi kalau saya bisa ulangi lagi ya dari tadi itu, dari pembicaraan kita di awal tadi, yang harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah semua guru ya. Diharapkan semua guru bisa. Sehingga semua potensi anak itu bisa terekspresikan, terekspresikan dan pada akhirnya bisa terekspos ya. Kalau memang dia ternyata punya sesuatu yang lebih, kenapa enggak bisa kita bantu begitu. Kemudian kenapa sih kok harus ada ya? Memang sebetulnya kok di kurikulum sebelumnya kan juga sudah ya, cuma sekarang lebih ditekankan ya. Lebih titik beratnya lebih ini loh jadi stabilo gitu ya. Ini gitu ya. Tebal gitu besar ya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Hima, Bapak Ibu guru hebat semuanya, bahwa tidak perlu misalkan muridnya 32, maka tidak perlu membuat RPP sebanyak 32. Kemudian pasti akan ruwet ya, kita mikir berdiferensiasi berarti aku harus buat ini begitu ya. Hal itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Yuni. Dan bagaimana cara kita mengetahui anak itu mempunyai potensi apa dan sebagainya, itu juga nanti akan dijelaskan di sesi kita yang berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan sedikit melihat iklan. Ada iklannya. Masa kita nggak pakai iklan? Kalau seandainya nggak ada iklannya, kita nyanyi bareng gitu ya. Oke. Aduh, panas. Kamu pesan apa sih? Soto Kudus. Beta punya cerita seru tentang ini. Cerita apa? Ternyata soto Kudus ini pakai daging kerbau. Coba sih browsing. Oh iya ya? Karena sapi adalah hewan suci umat Hindu. Dan dulu banyak tinggal di sana. So sweet banget. Apaan sih? Nih ya, makanan ini tuh berasal dari kisah cinta dua budaya di masa lalu. Kerennya lagi tahu nggak? Lumpia Semarang udah diakui oleh UNESCO loh. Udah. Yang pasti semua makanan kita enak-enak kok.
aku pernah baca di survei tahun 2017 kalau gado-gado itu menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Kalau nggak percaya, coba kamu searching. Oh iya ya, lidah aku global banget kan? Dari sepiring makanan, tercipta kearifan negeri. Cintai agar tetap lestari dan bangga mewarisi. Dari kita untuk dunia. Sikat bro. Brewokan. Kayak orang kantoran lu. Bro. Lu pada nggak bisa wah? Nggak ngebully orang? Hah? Hai Jay. Sama. Tangan gua. Aduh sakit. Gua. Kali jadi ulangi. Oke, kita kembali lagi di sesi yang kedua. Tapi sebelumnya, Semanggi Surabaya, Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Oke. Iya, Bapak Ibu guru semuanya, untuk materi kita kayak pelajaran aja ya. Untuk tema pembelajaran berdiferensiasi ini akan ada 2 kali episode podcast. Yang saat ini kita akan menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita akan melakukan dan sebagainya. Kemudian kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana sih cara kita mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran kita di kelas setiap saatnya. Nah, itu akan kita adakan di podcast yang berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu mencari kabar kapan sih podcast Guru Penggerak Surabaya. Tapi saya beri rahasianya. Guru Penggerak ya. Betul, bocoran. Tapi hanya untuk Bapak Ibu guru saja, jangan yang lain-lain. Bahwa podcast kami dari Guru Penggerak Surabaya akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu jam 14.00 sampai 15.00. Catat, stabilo. Oke. Bu Dewi, podcast ini berarti bisa ditonton ulang juga ya bagi teman-teman yang tidak sempat ya? Oh bisa. Bisa ya. Iya. Tonton ulang, nanti kalau ternyata kurang mengerti tonton lagi, lebih tonton lagi. Begitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Nah, sebentar Bu, saya tak baca dulu. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bermacam-macam hal oleh Bapak Hima, maka sekarang kita akan mendengarkan bagaimana sih caranya kita sebagai guru itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas kita masing-masing, dan apa saja sih macam pembelajaran diferensiasi yang kita bisa terapkan di kelas kita. Oke, pertanyaan pertama dulu ya, yang untuk Bu Yuni. Baik. Bagaimana caranya kita sebagai guru itu kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas kita masing-masing. Oke, Bu Yuni, silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mandinya ya Pak Ima. Ya, silakan. Jadi, gimana sih caranya kita menerapkan pembelajaran diferensiasi? Nah, sebelum kayak gitu Bu Dewi, sebenarnya saya tuh terngiang-ngiang akan seperti ini. Ketika saya sudah menjadi guru dan saya sudah masuk di satu kelas gitu ya, saya gini, sudahkah sih saya mengenal siswa-siswa saya ini, atau jangan-jangan saya hanya kenal cuma satu yang terganteng, satu yang tercantik, satu terganteng, satu tercantik, atau satu yang paling ramah dengan saya. Biasanya kan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang sebelumnya saya lakukan ketika saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, akhirnya oh iya, saya diajarkan pembelajaran diferensiasi ini, latar belakangnya seperti Pak Ima tadi jelasin bahwa ini titik awalnya tuh dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita harus memenuhi menghamba pada siswa. Dalam arti di sini itu menghamba itu bukan kita menuruti semua keinginan anak-anak kita, tetapi
kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka seperti apa. Nah, dari seperti itu saya ingin mengenal lebih jauh dari siswa-siswa saya ini. Kesalahan saya di masa lalu hanya mengenal beberapa orang. Nah, dari sini. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih dalam Bu Dewi, saya tuh punya video Pak Imam. Nah, mungkin kita bisa ngeliat bareng ya video ini, kita lihat dulu, kita saksikan, nanti kita bisa berpikir lebih jauh. Kenapa sih pembelajaran diferensiasi ini? Kenapa harus kita melakukan ini gitu? Apa hanya tuntutan kurikulum merdeka saja gitu? Atau memang ini memang kebutuhan yang harus kita ajarkan ke anak supaya mereka bisa lebih memenuhi kebutuhan belajarnya. Betul. Nah, saya ada video nih Bu Dewi. Oh, asik nih ya, kita nonton video Kita bareng-bareng nonton ya. Video dulu ya. Tapi ini bukan iklan ya. Iya. Iya. Video ini tuh, jadi dari video ini awalnya yang membuat saya akhirnya, oh iya, hal-hal yang kesalahan saya di masa lalu. Waduh, kesalahan masa lalu. Biarlah berlalu ya begitu. Saya mah punya kesalahan masa lalu. Dosa juga. Jadi ya itu tadi, salah satunya cuma mengenalin anak, dari anak yang paling mungkin mengenal kita, paling ramah sama kita, paling ganteng atau paling cantik atau yang paling pinter saja gitu. Saya tidak 32 misalkan atau 40 langsung kenal, butuh waktu prosesnya agak panjang. Tapi sekarang saya berusaha untuk saya harus mengenali mereka satu persatu, kenal latar belakang mereka seperti itu. Dan ya di video ini juga saya akhirnya membuat saya berpikir, oh ternyata ada satu hal ya yang saya lupakan selama ini tentang kebutuhan siswa itu. Sebenarnya mereka itu berbeda-beda, atau siswa saya tidak semuanya sama seperti yang saya inginkan. Saya tidak harus membentuk mereka seperti kemauan saya gitu. Jadi beragam ya? Beragam gitu. Kita harus memahami, sama ya kita ya merasakan. Saya juga punya pengalaman masa lalu ya. Iya. Kita mengenalnya tertentu. Oke, bahkan ada kesalahan seperti ini, Iya. Bu. Oh ternyata di kelas itu ada anak yang suka sekali itu bergerak saat aktivitas pembelajaran. Kalau kita memahami dengan saat ini berdiferensiasi, artinya kita paham, oh anak ini berarti memiliki kebutuhan untuk bergerak terus saat belajar. Tentu setelah kita mengikuti kependidikan guru penggerak dan memahami apa itu belajar dan berdiferensiasi, saya akan berusaha memaksimalkan potensi yang dimilikinya, memberikan layanan sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya. Tapi kalau sebelumnya saya sempat, nak, kenapa bergerak terus? Saat kita belajar kena berjalan, begitu. Itulah yang kita alami. Langsung serius gitu ya siswanya. Kalau ketika kita bilang, enak duduk gitu, dia nurut ya. Sementara dia nurut ya. Tapi itu tadi kan Bu Dewi. Jadi potensi yang dimilikinya tidak bisa berkembang dengan baik. Oke, sepertinya videonya sudah siap ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, kita akan tonton video yang berikut ini. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya,
maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang. Bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Videonya udah selesai nih. Iya. Gimana itu perasaannya? ya video pencerahan ya. Iya, video pencerahan. Waktu saya lihat video itu,
ada satu emosi sendiri yang saya rasakan. Kalau Pak Ima juga sama nggak? Tadi sama ya. Betul. Nah, dari situ akhirnya bertambah lagi daftar kesalahannya yang tadinya kenal cuma 1-2 orang murid ya. Nah, sekarang dari lihat video tadi, oh iya, ternyata saya nggak bisa nih maksa si Budi untuk pinter di IPA misalkan gitu. Saya nggak bisa nih maksa Bayu untuk harus pinter di seni nih. Jadi saya akhirnya, oh iya benar, pembelajaran berdiferensiasi ini membuat saya flashback, membuat saya akhirnya lebih berpikir bagaimana sih well-being buat siswa. Yang tadi juga ada di filosofi KD bahwa, oh iya kita harus menghormati anak-anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alamnya, mereka ini tentu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, di rumahnya, di lingkungan rumahnya, di keluarganya, pendidikan dia sebelumnya, seperti itu, dan hal-hal lain yang terkait dengan siswa tadi gitu. Saya berpikir banyak, akhirnya oh iya, tidak semua siswa itu, poinnya yang saya pegang bahwa tidak semua siswa itu ternyata sama, dan tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan desain saya. Iya. Jadi anak-anak ini punya keinginan sendiri yang harus kita hormati dan harus kita fasilitasi. Dan kita sebagai guru harus mampu membuat dia itu belajar, tetapi juga dia itu well-being. Jadi dia mencapai kebahagiaan sebesar setinggi-tingginya itu tadi, dan dia mencapai kenyamanan sehingga nanti dia itu, dan kita juga harus sebagai seorang guru menampilkan bagaimana sih kebutuhan belajar dari siswa saya yang beragam ini bisa dipenuhi oleh guru dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, tetapi guru tetap tidak harus seperti yang Pak Ima katakan tadi, menyiapkan RPP-nya banyak, tetapi bisa memenuhi kebutuhan semua siswa kita. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa sih yang dimaksud dengan, atau bagaimana sih cara guru itu mengimplementasikan di kelasnya masing-masing, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya yang lebih menantang lagi, lebih menantang lagi. Kita akan saksikan dulu jeda berikut ini. Tapi sebelumnya tagline kita adalah Semanggi Surabaya, Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Semanggi Surabaya, Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Agak semangat ini ya. Jargonnya keren kita soalnya. betul. Tim pendukungnya banyak, jadi Oh, iya. tangan banyak. Ya, Bapak Ibu semua, kita tadi sudah melihat video, sudah melihat pembahasannya, ya ulasannya. Kemudian
ada satu lagi yang perlu ditanyakan tadi, bagaimana cara kita melaksanakannya di kelas kita masing-masing. Begitu Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni? Oh ya, Ima saya. Silakan. Baik siap gitu. Jadi dari pendidikan guru penggerak juga, sekali lagi saya di sini terus mengulang ya Bu Dewi, bahwa ini saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang luar biasa 9 bulan. Nah dari situ yang pertama saya lakukan, saya harus mengenali siswa saya, kan tujuannya seperti itu tadi. Maka saya kalau misalkan mau telepon seseorang, saya butuh HP nih, saya butuh perangkat. Sama kayak kita mau menjalankan pembelajaran diferensiasi di kelas, saya butuh tools nih. Toolsnya apa? Itu saya butuh tes diagnostik awal. Jadi tes awal untuk bisa mempelajari anak ini seperti apa gitu, backgroundnya dan segalanya itu. Nah, jadi saya ada tes diagnostik awal. Nah, saya beri tes ke anak-anak, mereka menjawab, dari situ saya tahu, oh anak ini ternyata berasal dari background keluarga seperti ini misalnya. Kebetulan tes diagnostik ini ada 2 macam ya Pak Ima ya, waktu itu betul. kita ya. Dia diagnostik yang kognitif sama yang non kognitif. Nah, untuk yang non kognitif ini kita bisa bertanya ke mereka, bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang menjaring datanya itu ternyata tentang hal-hal yang berhubungan dengan jauh di belakang yang membackground anak-anak tersebut. Misalkan mereka datang dari keluarga latar belakang seperti apa dan ya seperti itu bisa gitu digali ya. Seperti itu. Kalau seandainya non kognitif itu ditanyakan langsung ke guru BK itu bisa ya? Nah, ya ini biasanya kan guru BK punya data ya. Jadi kita tinggal melaksanakan tes yang kognitif saja. Nah, bagi kita yang tingkat jenjangnya yang SMP SMA, kita punya guru BK ya. Nah, itu kita bisa menjaring yang tes diagnostik non kognitif ini bekerja sama dengan guru BK. Betul. Nah, untuk yang kognitif, kita dari guru mapel masing-masing nih bisa berhubungan dengan mapel-mapel yang disampaikan. Ada mapel matematika dan lain-lain, pasti punya tes sendiri sesuai dengan karakteristik mapelnya. Betul. Nah, yang untuk mapel untuk pelajaran di SD nih, kalau misalkan tidak ada guru BK atau TK ya, nah berarti bisa bekerja sama dengan wali murid untuk menjaring informasi langsung tes bertanya diagnostik pada orang itu. tuanya masing-masing. Betul. Gitu ya. Nah itu ditanyakan, akhirnya kita dari situ kita tahu nih, kita bisa mempetakan, oh anak ini kebutuhan belajarnya. Nah ini kita udah masuk ke dalamnya pembelajaran diferensiasi. Iya. Oh harusnya rahasia nih. Oh rahasia. Tapi kalau untuk teman guru bukan rahasia. Oh iya. Gitu. Apalagi nanti yang bisa mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, wah malah dapat ilmunya lebih banyak sama seperti kita. Ya. Iya. Nah untuk pembelajaran diferensiasi ini tentu tujuan kita adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah ini bisa kita ketahui dari satu, kesiapan belajarnya tiap murid itu seperti apa. Dari 3 hal nih sebenarnya, tidak hanya satu. Yang pertama kesiapan belajar murid ya betul, Pak Ima ya. Betul. Yang kedua apa Pak Ima? Masih ingat Pak Ima? Yang kedua adalah minat ya. Iya. Minat murid. Minat belajar murid. Nah, yang ketiga ini adalah profil belajar murid. Profil belajar. Nah, profil belajar ini apa sih Bu Yuni? Itu loh yang biasanya kita kamu tipe audiovisual, auditori. Kamu kinestetik. Nah, kayak itu profil belajar siswa. Ya. Nah, berarti ada 3 hal nih yang berhubungan dengan kebutuhan belajar murid. Yang pertama tadi bagaimana kesiapan belajarnya murid itu. Yang kedua adalah minat mereka ya. Betul. Yang ketiga adalah profil belajar siswa. Nah, dari tes diagnostik awal tadi, akhirnya kita tahu nih, contoh misalkan dari yang pertama, kesiapan belajar siswa. Kita akhirnya tahu dari situ, oh anak ini sudah siap belajar, setengah siap, atau belum siap. Kan ada nih tipe anak-anak yang dari rumahnya, sebelum pembelajaran IPA, misalkan besok pagi itu pelajaran IPA nih, dia udah baca. Aku baca dulu, orang tuanya membantu menyiapkan kondisi di rumah. Ada juga yang udah les nih, sebelum itu diajarkan dia sudah siap. Artinya anak ini nantinya berdasarkan kesiapan belajar, berarti dia masuk kategori yang sangat siap belajar. Nah ada juga yang besok pelajaran A, wis nggak tahu, pokoknya besok itu datang bonek istilahnya ya. Yang penting mungkin motivasinya kan ketemu teman. Bahagia, iya. Terus nggak tahu besok pelajaran apa. Nah ada tipe yang seperti itu, kita juga harus tahu bahwa oh iya berarti ini tipe yang tidak siap kesiapan belajarnya gitu. Ada tipe yang membaca sekilas meskipun tidak sampai tuntas. Nah berarti ada tipe lagi yang setengah siap. Nah intinya, nah seperti itu.
Nah, tentu dalam proses pembelajaran kita tidak bisa menyamakan mereka ini. Kita langsung ngejudge nih, misalkan Budi 2 kali 5 berapa? Kebetulan Budi adalah siswa yang sangat siap, langsung jawab 10. Lalu kita tanya lagi nih, Bayu misalkan ya, punya murid namanya Bayu Pak? Punya? Oh punya. Iya, tapi Bayu di saya memang siap sekali. Oh iya. Saya ingatnya cuma Budi karena dulu itu Ibu Budi, Pak Budi gitu ya. Berarti Wati sekarang. Oh Wati ya. Budi ya. Baik. Kembali lagi ke Bayu nih, misalkan saya tanya nih di kelas, Bayu 8 kali 2 berapa? Kebetulan Bayu ini tadi yang berdasarkan tes diagnostik ini dia tipe yang nggak siap sama sekali. Karena dia nggak belajar, oh caranya ngitung itu apa sih gitu, perkalian itu apa ya, dia akhirnya gerak-gerak nggak bisa jawab. Nah seperti ini kalau dulu saya anggap dia siswa yang nggak bisa, siswa yang nggak pintar. Tapi melalui pembelajaran berdiferensiasi ternyata kita tidak boleh asal ngejudge seperti itu. Karena kita sudah tahu pemetaannya, siswa ini ternyata masuk kategori belum siap, bukan dia tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi dia belum siap. Nah ini tantangan kita akhirnya untuk belum membuat siap untuk bisa. Akhirnya jadi tantangan kan kita sebagai guru. Oh, gimana cara bisa mengatasi ketiga tipe seperti ini terjawab di pembelajaran diferensiasi nantinya gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk melaksanakan di kelas. Nah, itu termasuk dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibahas di podcast seri berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu guru hebat, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 10.000 pertanyaan. Nah, saya sorot ya. 5.000 ya. Nanti bagi nanti ya. Ini ada 5 pertanyaan yang akan saya bacakan di sini dan nanti akan dibahas atau dijawab oleh para narasumber. Yang pertama ini sepertinya yang bertanya saya kenal. Siapa Bu Dewi? Namanya Bapak Suwondo. N2. Ngeri nih, pertanyaan ngeri nih. Salam untuk Bapak ya, salam. Aduh, dari guru kita ini pertanyaan untuk Pak Hima nih. Bagaimana strategi praktis dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Baik, terima kasih Pak Wondo, salam. Mohon izin dulu. Jangan dikasih nilai jelek Pak. Tapi sudah selesai. Ini Pak Wondo ini jadi pengajar praktik saya ya Bu Dewi ya. Iya, luar biasa ya. Jadi begini Bu Dewi, strateginya yang pertama ini adalah guru harus benar-benar memahami apa itu berdiferensiasi. Jadi tidak sampai salah untuk memahami itu. Nah, kalau kita sudah mampu memahami apa itu diferensiasi yang terjadi pada anak-anak, ya ini adanya perbedaan, tetapi bukan untuk membedakan, tapi untuk memahami dan memberikan layanan fasilitas dari perbedaan yang kita ketahui tadi. Asesmen tadi sudah dibahas juga oleh Bu Yuni bahwasanya asesmen ini adalah satu yang terikat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau asesmen atau tes dulu hanya untuk mengetahui seberapa ya capaian murid saya saat pembelajaran ini, tapi sekarang ini asesmen bagiannya Bu Dewi. Makanya di awal tadi ada asesmen. Maka asesmen ini sebagai bahan kita untuk mengetahui minatnya, kesiapannya, profilnya. Nah itu yang pertama. Saat kita sudah memegang kuncinya, saya mau ngasih kado Bu Dewi lah. Ternyata Bu Dewi ini sukanya baju warna merah. Nah, saat saya belum tahu, saya berikan baju warna kuning, Bu Dewi kurang suka. Nah, akhirnya tidak nyaman ya. Barangkali tidak dipakai nanti. Nah, saat kita tahu anak-anak ini ternyata ada anak-anak murid yang memiliki kebutuhan bahwasanya senang belajar menonton video. Nah, berarti kita nanti saat pembelajaran dalam perencanaannya menggunakan media yang ada videonya. Tentu akan satu well-being ya, anak-anak senang belajar, jadi serasa bermain, enak ya belajar ini. Di sisi lain kita juga menyediakan bahan-bahan yang berupa selain video, ada anak yang ternyata suka berpraktek. Begitu ya, praktek, apalagi IPA. Kita sediakan bahan juga untuk anak tersebut. Silahkan nanti diberi keleluasaan anak untuk mempraktekannya bagi yang suka berpraktek. Dan mereka bisa presentasi di depan teman-temannya. Betul sekali. Nah, ini perlu semangat. Nah, belum lagi guys ini Bu Dewi, anak yang suka berbicara. Jadi kita beri kesempatan. Silahkan nanti hasilnya dipresentasikan ya. Nah, pasti anaknya seneng. Ada kalanya anak yang cenderung diem ya, tapi nulisnya bagus, banyak tulisannya. Atau bisa buat PPT atau apa bagus gitu ya. Nah,
Jadi silakan ya nanti hasilnya dituliskan, karena bagi anak-anak yang suka nulis pasti itu menyenangkan. Jadi yang rame tadi itu, yang rame itu berarti nggak harus kita, kamu jangan rame ya, gitu. Kita berdayakan berarti ya. Dari kepandaiannya berbicara itu, kita minta dia untuk tadi Pak Ima katakan ya. Siapa tahu juga bisa memberi contoh untuk teman-temannya. Iya. Jadi itu strateginya kita buat yang beragam, sesuai dari hasil yang kita berikan di asesmen diagnostik tadi. Itu kuncinya Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Hima. Semoga Pak Wondo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Rindayani SPD. Seberapa efektif pembelajaran ini diberlakukan untuk IKM? Nah, ini Kak Yuni ya. Oh iya. Jadi terima kasih bagi Ibu siapa tadi Bu? Bu Rinda. Bu Rinda, salam kenal. Baik, seberapa efektifkah? Jadi memang ruhnya dari kemerdekaan belajar ini adalah memberikan kemerdekaan bagi anak supaya mereka kebutuhan belajarnya terpenuhi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa sudah merupakan jantungnya dari proses pelaksanaan di modul ajar tersebut. Gitu. Ruhnya di Merdeka Belajar, mereka merdeka mengekspresikan apa bakat yang mereka miliki, passion yang mereka miliki dalam pembelajaran, sehingga itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah kesalahan yang tadi rame itu ya. Yang kesiapan belajarnya tadi tidak terdeteksi, sebenarnya dia ternyata pintar, tapi dia mungkin salah asumsi ya, salah asumsi. Jadi itu menjadi bakatnya yang harus dikembangkan bahkan ya. Nah, pembelajaran diferensiasi ini sangat mengakomodir dari IKM, Merdeka Belajar itu sendiri. Berarti itu juga termasuk ini ya, guru juga merdeka untuk membuat kelas ini hidup. Betul sekali. Lebih hidup dan lebih menyenangkan. Iya, dengan berbagai macam cara gaya yang bisa guru tampilkan melalui berdiferensiasi atau alias perbedaan-perbedaan itu tadi yang kita tampilkan di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Yuni. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Ibu Dwi Rahayu Rahmawati. Bagaimana cara implementasi kurikulum sekarang bagi orang tua siswa? Nah, ini kayaknya ke guru SD saja ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Dewi, Bu Dwi Rahayu. Bu Dwi Rahayu. Salam kenal Bu Dwi. Jadi begini, IKM ini kan adalah sebuah kurikulum yang memang mulai sekarang ya sudah ada yang melaksanakannya di mana sekolah-sekolah penggerak ya. Untuk orang tua bagaimana implementasinya? Tentu yang menjadi fokus dalam melaksanakannya adalah sekolah ya. Karena pelaksanaannya ada di sekolah. Jadi ada guru, ada murid. Nah, itu yang menjadi fokus dalam pelaksanaannya. Karena di sekolah nanti akan melaksanakan proses pembelajaran yang merdeka. Nah, bagaimana dengan orang tua? Tentu orang tua ini harus menjalin kolaborasi yang baik, ya. Begitu juga dengan sekolah. Tentu mendapatkan informasi-informasi terkait kurikulum merdeka ini. Jadi untuk lebih jelasnya maka kerjasama tadi antara orang tua dan juga guru yang ada di sekolah saling berbagi info. Nanti sebagai guru juga kita harus menyampaikan kepada orang tua, oh ini aktivitas yang dilakukan di sekolah terkait IKM. Contoh kecil saja kan proyek pelajar Pancasila ya, ada penguatan ya. Tentu ada nilai yang akan dikuatkan. Itu harus tersampaikan sehingga apa yang dikuatkan di sekolah juga nyambung. Kalau bahasanya satu frekuensi ya, jadi ya antara orang tua dan juga guru. Iya, fisika sekali loh ini. Iya, ya Allah. Ya. Jadi nanti nyambung apa yang jadi tujuannya tadi. Begitu ya Bu Dewi? Iya. Berarti di sini kalau saya bisa ambil kesimpulan, sekolah dengan orang tua murid itu tidak harus seperti zaman dulu yang hanya surat resmi yang disampaikan, tapi kita harus membangun komunikasi. Betul sekali. Kalau saya sendiri kalau di sekolah itu, ini kok jadi saya jadi enggak apa-apa sih saya ngomong ya. Iya, kita sharing ya. Kalau saya sendiri di sekolah itu saya sering banget itu komunikasi sama orang tua. Mau ada apa besok? Jangan lupa bawa ini ya, jangan lupa. Itu tetap komunikasi. Dan hampir setiap hari. Oh dan iya. Rasa-rasanya orang tua malah seneng. Malah seneng ya. Jadi tidak hanya dapat surat edaran yang tarian uang. Enggak ada sekarang. Enggak ada. Tapi terlibat ya. Iya. Oke, itu tadi pertanyaan yang ketiga. Ini masih ada berapa puluh ribu nih, masih banyak sekali. Saya akan tanya satu lagi ya pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum saya
bacakan itu akan dirangkum dan akan langsung dibahas di podcast yang kedua. Betul. Oke. Mana tadi pertanyaan ini? Bagaimanakah cara mengukur kompetensi yang dicapai siswa secara efektif dengan kemampuan yang berbeda-beda? Oke, silakan. Mau berdua bicara langsung silakan atau mau gantian silakan. Oke, siapa dulu nih? Bagaimana Ladies cara first apa? Saya karena merdeka ya. Bagaimana cara mengukur kompetensi yang dicapai siswa secara efektif dengan kemampuan yang berbeda-beda? Ya, coba saya jawab ya. Oke, Mohon izin ini Bu. Ya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran, nah ini ada asesmen as learning, ada assessment for learning, dan juga ada assessment of learning ya. Jadi dari berbagai assessment atau penilaian tersebut, tentu kita sebenarnya tidak melulu pada proses pencapaian yang saja untuk penilaian, tapi bagaimana penilaian itu juga untuk perbaikan. Jadi untuk perbaikan saat kita setiap hari setelah proses pembelajaran kan ada ya proses asesmen. Nah, itu tidak hanya fokus pada pencapaiannya seberapa, tapi kita koreksi. Oh, ternyata tadi hasil pembelajaran hari ini saya ada kekurangan. Ini dibuktikan dengan anak tersebut untuk pencapaian kompetensi ini masih belum. Nah, ini untuk perbaikan. Nah, bagaimana untuk mencapai atau melakukan penilaian yang objektif tadi? Nah, itu menggunakan asesmen yang sumatif tadi. Setelah semuanya kita sudah menggunakannya asesmen for learning, saat kita menggunakan untuk perbaikan termasuk formatif yang juga diagnostik tadi, dengan berbagai cara yang sudah kita lakukan perbaikan, maka kita menggunakan asesmen yang sumatif tadi untuk mencapai mengukur kompetensi siswa. Ya. Saya tambahkan ya Bu Dewi ya. Masih ada ya? Oke. Jadi gimana Ibu tadi menanyakan nih ke kita, gimana caranya mengukur hasil siswa ya kalau ininya berbeda-beda. Betul. Mungkin yang dimaksud Ibu tadi loh, kita sudah mewadahi siswa kita dengan kemampuan minat belajar yang berbeda-beda. Misalkan kalau yang yang kinestetik kita wadahi dengan cara tes apa ya, praktek apa ya. Terus nilainya piye ya? Nilainya gimana? Saya bingung. Nah, Ibu tadi berarti sudah selangkah lebih maju. Kalau dia berpikir untuk ini bisa dijawab di podcast kita yang selanjutnya. Tetapi sedikit-sedikit kita kupas di sini bisa bahwa tetap saja kita acuannya pada tujuan pembelajaran. Nah, untuk penilaiannya sendiri, kalau misalkan Ibu mengadakan pembelajaran berdiferensiasinya dari produk misalkan, kalau anak ini menyerahkan tugas dalam bentuk gambar, tentu saja kita menyiapkan sebuah rubrik yang di situ isinya adalah mengkaitkan dengan penilaian seputar gambar. Video juga gitu, rubriknya seperti itu, tetapi muaranya tetap satu, tetap pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, meskipun caranya berbeda. Nah, untuk yang lebih kupasannya lagi mungkin bisa di podcast kita yang selanjutnya. Betul sekali. Iya, menimbulkan rasa ingin tahu. Memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada 4 pertanyaan yang sudah kami jawab dari 10.000 tadi, maka masih ada 9.996 yang akan dikupas di podcast yang berikutnya 2 minggu lagi di hari Rabu jam yang sama. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak terasa sudah 1 jam berlalu. Kita bincang-bincang dengan 2 narasumber yang hebat ini yang ternyata sangat menguasai pembelajaran. Saya juga jadinya belajar kembali nih. Nah, kamu saya juga sudah dapat ya di ketika pendidikan guru penggerak, tapi ya dengan saling berbagi pengalaman seperti ini, berbagi ilmu, itu kita akan semakin menguasai, dan mungkin kita juga bisa berbagi untuk teman-teman di sekolah. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Hima dan Ibu Yuni. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di rumah. Kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi di waktu yang sama dan juga di jam yang sama pada hari Rabu 2 minggu lagi. Oke, kita tutup dengan Semanggi Surabaya. Semangat berbagi Surabaya.